Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa agar kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke teman-teman, di sini sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan absen terlebih dahulu ya sama Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau absen dulu. Di sini siapa yang gak masuk ya? Di sini ada Alena Azalia Asri, masuk gak? Masuk. Chandra Dapa masuk? Masuk. Humaira Sakila Najma gak masuk. Kenapa Aira gak masuk? Sakit. Oh, sakit ya teman-teman. Kita doakan semoga Aira bisa masuk kembali dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Hiskil Fajri masuk? Masuk. Rahel masuk? Masuk. Bondan? Hafiz? Alhamdulillah. Dia izin kemana dia? Oh, lagi ada acara keluarga. Oke, Raisa masuk, Anissa, Areta, Elsa, Haira, Zain, dan Arsaka. Oke, totalnya ada 17 ya anak-anak yang masuk hari ini. Oke anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi, di sini Ibu akan menjelaskan metode yang Ibu pakai hari ini, yaitu metode ceramah dan diskusi. Jadi Ibu akan menjelaskan dulu pengertian, sebab-sebab maupun fungsi. Nah, selanjutnya kita akan diskusi. Anak-anak bisa menanyakan ataupun menyanggah atau menambahkan jika kalian belum paham dari materi kita hari ini. Siap belajar hari ini? Oke, pintar, siap. Semangatnya harus semangat ya, karena kita masih pagi. Selanjutnya, minggu kemarin kita telah menjelaskan materi dari sholat sunnah. Nah, di sini Ibu bakal menjelaskan hari ini mengenai tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum Ibu menjelaskan sholat sunnah rawatib ini, anak-anak di sini ada yang tahu nggak pengertian dari sholat sunnah rawatib itu apa? Oke, Alena coba Ibu mau tahu. Pinter. Nah, jadi sholat rawatib itu merupakan ibadah tambahan atau sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan juga tentang fungsi dari sholat sunnah rawatib. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu nggak fungsi dari sholat sunnah rawatib itu sendiri apa? Oke, Ibu jelaskan kan ya, kalau anak-anak belum pada tahu. Jadi sholat sunnah rawatib ini yang pertama yaitu penyempurna dari sholat wajib kita. Jadi yang pertama apa? Iya, betul. Jadi sholat sunnah rawatib ini merupakan sholat penyempurna dari sholat fardu kita sesuai dengan hadis atau Nabi SAW bersabda bahwa sholat fardu, zakat, dan kewajiban-kewajiban lain bila masih tidak sempurna maka disempurnakan dengan yang sunnah. Pintar. Oke, baik anak-anak, dari tadi kita sudah Ibu jelaskan pengertian dari sholat rawatib, lalu fungsi dan juga jenis. Kalian ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan lain? Oke, Hel, mau nanya apa Hel? Pertanyaannya bagus. Kenapa kita harus sholat sunnah rawatib? Tadi dijelaskan juga ya sebelum kita masuk ke jenis-jenis sholat rawatib. Ibu tadi menjelaskan bahwa sholat rawatib ini sebagai penyempurna sholat wajib kita, atau kita misalnya masih bolong-bolong sholatnya ataupun masih ada yang salah. Nah, sholat rawatib ini sebagai pengganti ataupun sebagai tambahan ibadah kita, ibadah sholat fardu kita. Dan juga tadi dijelaskan Nabi SAW bersabda, sholat
zakat, dan kewajiban-kewajiban lain. Bila masih tidak sempurna, maka disempurnakan dengan yang sunnah. Jadi itu sebagai penyempurna kita, sholat kita, ibadah kita. Jadi bagus banget tadi juga ya, ibu sudah jelaskan fungsi dari sholat sunnah rawatib muakkad dan juga sholat sunnah ghairah muakkad gitu ya. Pertanyaannya, oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Selain Rahel, di sini ada 17 siswa dan siswi. Apakah ada yang mau bertanya lagi tentang materi kita sholat sunnah rawatib? Anak-anak, minggu depan kita bakal latihan tentang sholat rawatib ya. Kita latihan quizzes aja, kerjainnya di rumah. Jadi kalian harus benar-benar paham materi ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya selain Rahel? Baru Rahel aja nih, kenapa Bu kita harus sholat sunnah rawatib katanya. Bu udah jelaskan ya. Oke, Bondan, mau nanya apa Bondan? Pinter, pertanyaannya bagus. Tempat untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Sebenarnya tempatnya di mana saja ya, baik perempuan, karena kan ini sholat sunnah yang bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Mau di rumah bisa, mau di mushola juga bisa, asalkan tempat itu bersih dan suci dan terhindar dari najis. Oke. Seperti Bu ada hadis di sini, Ibu bakal bacain seperti hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, laksanakanlah di rumah-rumah kalian dari sholat-sholat dan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari nomor 1187 dan Muslim nomor 777. Nah, jadi tempat untuk melakukan sholat sunnah rawatib itu bisa di rumah ataupun bisa dilakukan di mushola bagi laki-laki. Oke, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini merupakan sholat wajib merupakan sholat tambahan yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Fungsi-fungsi dari sholat rawatib yang utama adalah menyempurnakan dari sholat wajib, dan juga jenis sholat rawatib dibagi menjadi dua, yaitu sholat rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairi muakkad. Sholat rawatib terbagi lagi menjadi bagian-bagian, ada 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Jadi materi yang kita sampaikan semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian lakukan, dan semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat. Oke, pembelajaran kita hari ini mengenai sholat rawatib sudah Ibu sampaikan, baik itu dari pengertian, fungsi, dan juga tata caranya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian kalian semua, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Semoga materi yang saya sampaikan tetap bermanfaat ya kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini ya, titip minggu depan jangan lupa kita ada latihan quizzes untuk mengetahui seberapa mana kalian mengerti dari materi kita hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.